Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Mengucap syukur karena bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Sekaligus izinkan saya menyampaikan update tentang progres pembangunan ruang kategorial di GKNF. Seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang saya sana, Bapak Ibu bisa melihat ada penyangga-penyangga, lalu kemudian beberapa pilar sudah naik dari lantai 2 dan di dalam proses persiapan untuk membangun atau membuat konstruksi untuk rooftop atau lantai yang ketiga. Puji Tuhan karena Tuhan mengasihi dan menolong di dalam proses sehingga kita bisa berjalan sejauh ini. Dan izinkan saya juga menyampaikan terima kasih untuk dukungan, partisipasi dari setiap Bapak Ibu, untuk semua hal yang Bapak Ibu curahkan, tuangkan untuk progres pembangunan di GKNF. Mari terus doakan dan juga dukung program pembangunan ini. Izinkan saya melanjutkan perenungan seri yang berkaitan dengan pengajaran dari Gereja Kristen Nazaren, dan kita sudah berjalan sejauh ini sampai ke pelajaran yang ke-8 hari ini. Dan izinkan saya mengulas sedikit atau mengulang hal-hal yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jadi Gereja Kristen Nazaren mengakui Allah Tritunggal, itu yang pertama. Kemudian Yesus Kristus, Roh Kudus, Kitab Suci, kemudian dosa yang dibedakan menjadi 2, yaitu dosa asali dan juga dosa pribadi atau dosa perbuatan. Lalu kemudian kita juga sudah belajar tentang penebusan. Kemudian yang terakhir, yang kemarin kita belajar tentang anugerah pendahulu atau anugerah yang mendahului. Dan yang ke-8, di dalam pengajaran inti dari Gereja Kristen Nazaren, kita mengakui percaya perlunya pertobatan, Bapak Ibu dan Saudara semua. Demikian penyataan iman dari Gereja Kristen Nazaren. Kami percaya bahwa pertobatan merupakan perubahan pikiran yang total dan tulus sehubungan dengan dosa, yang mencakup perasaan berdosa secara pribadi dan tindakan berpaling secara sukarela dari dosa. Pertobatan adalah perubahan. Kita sering mendengar kata metanoia di dalam Perjanjian Baru yang mengindikasikan, mengungkapkan tentang perubahan. Jadi awalnya berpaling ke sana, lalu kemudian berbalik arah ke arah sebaliknya. Perubahan ini berlaku berkaitan dengan dosa. Pikiran, paradigma, konsep kita, lalu kemudian gambaran kita tentang perbuatan dosa itu berubah dan ada unsur yang tulus serta total di sana. Jadi kalau disebut orang itu sudah bertobat, berarti pertobatannya tulus, bukan karena terpaksa, bukan karena diiming-imingi, bukan karena didorong-dorong, tapi tulus keluar dari hati, ada kesadaran yang dari hati yang ingin berubah. Kemudian total, bukan hari ini tobat, lalu kemudian besoknya kumat. Tobat, kumat, ya, bukan tomat Bapak Ibu. Tapi pertobatan itu mencakup perubahan total, memutuskan untuk berhenti, meninggalkan dosa, ditinggalkan sungguh-sungguh. Nah, perubahan ini mencakup perasaan. Jadi sudah tahu merasa salah, ya ditinggalkan, bukan diulangi lagi. Tetapi juga perubahan ini mencakup tindakan. Bukan cuma merasa bersalah, aduh aku bersalah di hadapan Tuhan, aku berdosa di hadapan Tuhan, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan, tetapi juga harus mencakup tindakan berpaling secara sukarela dari dosa. Sudah merasa bersalah, berdosa, lalu kemudian harus dengan sengaja keluar dan meninggalkan dosa itu. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6-7 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya," ini disebut dengan metanoia, "dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Ini janji firman Tuhan. Kalau orang jahat, orang fasik itu berpaling dan meninggalkan jalan yang lama, rancangan yang lama, kehidupan yang lama, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kasih-Nya dan bahkan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sehingga tidak ada kata terlambat bagi setiap kita yang mau berpaling kepada Allah, bertobat atau metanoia.
Tuhan adalah Tuhan pemurah. Tuhan adalah Tuhan pengampun. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, harus disertai dengan tindakan pertobatan. Berpaling secara total, sungguh-sungguh meninggalkan jalan yang lama itu. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita serta mendorong kita sungguh-sungguh untuk terus mengasihi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang mengasihi kami, Bapa pemurah, Bapa pengampun. Kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan, bahkan jalan untuk keluar dari keterikatan dosa. Berkat-Mu, anugerah-Mu atas jemaat semua, dan juga kami doakan progres pembangunan di GKNF, kiranya Tuhan memberkati, mencukupi, menolong sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.